episode 146, Kemunculan Faehung. Tepat ketika tampaknya mereka akan menang, binatang iblis itu mendengus keras saat tubuhnya boleh mengeluarkan gas abu-abu bercampur gas berwarna hitam pekat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada binatang itu. Xintian, Lingyan, dan Wang Ying merasakan bahaya saat melihat ini. Mereka entah bagaimana mengira binatang iblis ini tumbuh lebih kuat saat asap hitam keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, binatang iblis itu meraung lebih keras lagi, dan kemudian aura berat menutupi semua orang. Ini membuat mereka bertiga merasa tubuh mereka sangat melambat. Binatang iblis telah tumbuh lebih kuat dalam waktu kurang dari 2 nafas. Mereka bertiga merasa tertekan oleh dampak aura ini. Para seniman bela diri yang ada di sekitar mereka juga tidak bisa bergerak karena kekuatan dan aura yang memenjarakan semua orang di tempat itu. Wang Shu, sebagai ahli tingkat legenda, juga tidak bisa bergerak, apalagi tubuhnya sangat terluka sekarang. Sekali lagi, semua orang membuka mata mereka dengan kaget saat mereka merasakan 3 semburan energi lagi selain binatang iblis itu. Menjaga semangat juang dan tidak menyerah, Xintian, Wang Shu, dan Wang Ying mendorong kekuatan mereka hingga batasnya dan mencoba untuk lebih berkonsentrasi. Pada saat hidup atau mati, kekuatan kehendak seseorang dapat menciptakan keajaiban. Ketiganya merasakan perubahan luar biasa dalam kekuatan mereka dan tahu bahwa mereka telah memasuki mode ketiga dari teknik ini, mencapai penguasaan besar energi surgawi. Wang Shu merasa bahwa aura yang memancar dari mereka bertiga sekarang adalah kekuatan ahli tingkat legenda. Tanpa berpikir lebih jauh, ketiganya melemparkan diri mereka kembali ke arah binatang iblis itu. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat mempertahankan teknik ini untuk waktu yang lama, jadi mereka harus segera membunuh binatang iblis itu. Binatang iblis itu menanggapi serangan mereka dan menggunakan ekornya lagi saat menyerang Xintian. Xintian berhasil menahan dampak serangan dengan tubuhnya, jadi dia memberi celah pada Lingyan. Lingyan telah bertarung bersama Xintian berkali-kali, jadi mereka berdua tahu keterampilan dan ketangkasan satu sama lain dengan baik, berhasil menggabungkan kekuatan mereka dan menutupi kelemahan mereka dalam pertempuran. Dalam sekejap, Lingyan mengayunkan pedangnya, dan dengan semua kekuatan yang dia miliki, dia memotong kepala binatang iblis itu. Pedang Lingyan patah ketika bersentuhan dengan kepala binatang iblis itu. Jadi dengan sisa bilahnya, Lingyan mencoba lagi, tapi kali ini untuk menguburnya, berhasil menembus bagian dari kepala binatang iblis itu. Binatang iblis itu beraung keras. Wang Ying juga tidak mau ketinggalan. Dengan belatinya, dia sendiri berhasil memotong sisa ekor binatang iblis ini. Sekarang binatang iblis ini hanya bisa menggunakan cakarnya untuk menyerang dengan giginya untuk menggigit. Binatang iblis itu bergerak dan boleh melemparkan cakarnya ke segala arah, mencoba menjangkau salah satu dari ketiganya. Namun, saat hendak mencabik-cabik Lingyan, Xintian bergerak cepat dan menutupi Lingyan karena pedangnya telah dihancurkan dan dia tidak punya apa-apa untuk membela diri. Mereka berdua terbang beberapa meter dan menghantam tanah dengan keras. Wang Ying mengambil keuntungan dari celah ini dan memposisikan kembali belatinya, menusuk satu mata binatang iblis itu dan memotong salah satu cakarnya dengan belati lainnya. Binatang iblis ini merasakan tubuhnya bergetar hebat dan berhasil menyerang Wang Ying secara langsung. Wang Ying mampu membela diri dengan memblokir serangan dengan belatinya, tapi sayangnya kekuatan pukulan binatang iblis itu sangat kuat, dan dia juga dikirim terbang beberapa meter jauhnya. Binatang iblis itu menjadi gila, mengaum tanpa henti, dan menggerakkan cakarnya kemana-mana. Darah hitam boleh mengalir dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia mungkin akan segera mati. Tetapi mereka harus terus menimbulkan kerusakan padanya. Pada saat itu, binatang iblis merasakan kehadiran lain di dekatnya, dan bergerak langsung menuju kelompok di mana para wanita yang lebih memilih untuk tetap tinggal daripada meninggalkan Lingyan, Xintian, dan Wang Ying berada. Lingxi dan yang lainnya dipenuhi ketakutan saat mereka melihat binatang iblis ini berlari ke arah mereka. Mereka ingin bergerak, tetapi tekanan dari aura yang terus dipancarkan oleh binatang iblis itu membuat tubuh mereka terasa berat.
Ketika Xintian, Lingyan, dan Wang Ying hendak bangkit dan ingin mulai berlari lagi untuk mencegah binatang iblis menyakiti kelompok Lingxi, kekuatan di tubuh mereka tiba-tiba menghilang, dan mereka bertiga jatuh dengan keras ke tanah. Napas mereka terengah-engah saat tetesan besar keringat mulai membasahi tubuh mereka sepenuhnya. Mereka telah mencapai batas dari teknik yang diajarkan Fei Hung, dan batas yang bisa mereka capai. Jadi sekarang ketiganya menderita akibat menggunakannya. Kekuatan mereka saat ini hilang, dan sekarang mereka tidak bisa bergerak, bahkan menggerakkan satu jari pun. Mereka menyaksikan tanpa daya dan putus asa saat binatang iblis ini menuju Lingxi dan yang lainnya. Lingxi merasa waktu di sekitarnya melambat. Menyaksikan binatang iblis ini tiba di depannya terlebih dahulu, karena dia adalah orang paling depan kelompok dan paling dekat dengan binatang iblis itu. Lingxi tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi menutup matanya saat air mata mengalir di pipinya. Kakak Fei Hung, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Maaf. Lingxi memikirkan Fei Hung ketika dia merasa dia akan mati sekarang. Dia merindukan Fei Hung dan dia ingin bersama Fei Hung sekarang. Binatang iblis itu sudah berada di depannya dalam sekejap. Kebanyakan orang yang melihat ini hanya memejamkan mata, tidak ingin melihat salah satu dari 5 peri cantik kota Tianyun mati di depan mereka. Saat binatang iblis itu membuka mulutnya yang besar untuk menggigit Lingxi, seorang pemuda tiba-tiba muncul di antara binatang iblis dan Lingxi. Pemuda itu mengangkat tangannya, dan ketika dia bersentuhan dengan mulut besar binatang iblis itu meledak seketika. Xintian, Wang Ying, Lingyan tersenyum cerah ketika mereka melihat siapa itu. Mereka bersukacita dan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Wang Shu yang saat ini tidak bisa berbuat apa-apa terkejut melihat pemuda ini lagi. Beberapa seniman bela diri yang tidak menutup mata juga tercengang melihat apa yang terjadi. Fei Hung berjongkok di mana Lingxi terduduk dengan mata terpejam. Adik Xi, aku di sini. Fei Hung berbicara dengan lembut padanya, berharap Lingxi akan membuka matanya. Para wanita di belakang Lingxi terbelalak kaget saat mereka menyaksikan Fei Hung. Pemuda ini muncul entah dari mana dan membunuh binatang iblis itu. Lingxi yang telah mendengar suara orang yang paling dia rindukan, perlahan membuka matanya. Menyadari bahwa orang di depannya adalah pria yang dia pikirkan secara mendalam, dia melompat ke arahnya, memeluknya erat-erat. Fei Hung membuka tangannya dan menyambutnya, memeluknya dengan lembut tapi kuat. Pada saat berikutnya, keduanya menghilang dari tempat itu secara tiba-tiba, dan ini lagi-lagi memukau semua orang yang ada di sekitar mereka. Wang Yin, Xintian, dan Lingyan bahkan juga terkejut melihat mereka berdua menghilang.